Nah, selama ini produksi sampah di Indonesia atau plastik di Indonesia mungkin sekitar 1,35 juta Di Indonesia atau di Indonesia- Jakarta tuh Pak? Di Indonesia. Secara per tahun keseluruhan tuh, ya? Pak? Di Indonesia. Oke. Sampai 2 juta ton per tahun. Oh, per tahun. Nah, mungkin sebagian besar tuh kan nanti dibuang ke lingkungan. Iya. Nah, ada yang membuangnya mungkin dibuang ke got atau dibuang ke sungai. Paling Iya. banyak tuh Pak. Paling banyak itu ya, Paling banyak di Jakarta tuh, Pak. terutama Nah. ya. Lempar gitu Lempar Pak. ke sungai. Kemudian apa terjadi kan menyumbat saluran air, Iya. terjadi banjir. Mhm. Kalaupun tidak menyumbat air mungkin pergi ke laut, akan mencemari laut. Iya. Nah, pembuangan yang lebih beradab ya, landfilling namanya. Landfilling itu adalah mengisi tanah-tanah yang kosong ditimbun dengan plastik. Nah, tetapi itu tidak juga memecahkan masalah. Dalam artian kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, Iya. bahkan jadi gunung. Gunung plastik. Seperti Iya. di beberapa TPA gitu Pak ya. Pernah dulu namanya gunung plastik bisa aja longsor. Iya. Pernah kejadian di Lewi Gajah di Bandung? Longsor. Iya, itu Iya, gara-gara iya, itu iya, juga ya iya, Pak ya. iya. Ditimbun gitu jadi, ya. jadi gunung, longsor dan Hmm. mencelakakan manusia. Hmm. Tetapi dari segi pertanian juga kalau tanah ditimbun plastik itu juga sudah tidak bagus untuk pertanian. Nah, kemudian berdasar itu keprihatinan itu, maka kami mencoba dengan kompetensi yang kami miliki, kami mencoba berkontribusi bagaimana mengatasi permasalahan ini. Nah, sebenarnya permasalahan sampah plastik itu bukan hanya permasalahan Jakarta Iya. atau masalah Indonesia, tapi masalah dunia. Hmm. Itu masalah dunia sebenarnya sampah plastik ini. Plastik ini nggak akan bisa hancur Pak, walaupun timbun di tanah bertahun-tahun gitu. Ratusan tahun nggak hancur, kecuali dibakar ya. Khususnya Dibakar ya, tapi bakar nanti akan menghasilkan gas-gas yang juga membahayakan. Itu juga Dibakar aduh, pun nggak serba bagus ternyata gitu, salah. Pak. Serba salah. Nah, tadi yang dimaksud plastik hitam, Iya, itu gimana Pak? nah itu sebenarnya di recycle, didaur ulang. Mhm. Nah, daur ulang, Itu dari sampah. bisa jadi dari sampah plastik. Makanya warnanya hitam, karena sudah nggak bisa lagi putih bersih nggak bisa lagi ya. Tapi suka dibuat bungkusan buat makanan, Pak. Ya begitulah. Dan itu yang didaur ulang itu salah satu pemecah masalah juga. Jadi di reuse, Oke. recycle, didaur ulang ya. Heeh. Nah, tetapi apa yang kami tawarkan di sini adalah membuat plastik yang dapat hancur dalam tanah. Plastik Pak? yang bisa hancur Pak. Ya. Tadi katanya nggak Oke. ada. Nah, itu yang kita buat. Oke, Itu- bahannya apa nih Pak? Nah, Bahannya nih Pak. ini mana Pasti nih? penuh dengan chemical. Ya, begitulah. Jadi Hmm. sebenarnya secara bioteknologi ada dua cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama adalah kita merekayasa mikroba yang Oke. ada dalam tanah. Mikroba tahu? Ya, ya, Pak Agus ya. tahu mikroba ya? Apa Iya. tuh Pak, mikroba? Makhluk halus, Makhluk Oh. halus. bukan jin dan setan, tapi yang Yang kecil yang tidak bisa ya, Pak dilihat ya? dengan mata telanjang. Jadi Mhm. dengan mikroskop. Nah, itu bisa kita rekayasa untuk menghancurkan plastik yang ada di tanah. Tetapi pendekatannya kalau kita tempuh berbahaya. Karena mikroba tidak bisa membedakan mana yang harus dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Oh. Nah, Jadi semuanya digerogotin semua ya? dimakan. Nanti pipa paralon atau pipa plastik untuk saluran air juga dimakan. Cari Malah- gigi semua nanti Pak. juga. Nah, itu adalah pendekatan pertama melalui namanya genetic engineering atau Iya. rekayasa genetika. Ini rekayasa yang mikrobanya? boleh. Ya. Oke. Ini rekayasa yang dibolehkan ini. Boleh nih Pak Nah, ya. rekayasa yang dibolehkan. Sekarang lagi hangat-hangatnya rekayasa. Iya. ya. Aduh, Bapak. Nah, ini yang Bisa dibolehkan. aja deh. Nah, pendekatan kedua lah namanya bioprocess engineering Oke. atau rekayasa bioproses. Mhm. Jadi pendekatan bahan. Jadi bahannya yang kita buat agar bisa dimakan oleh mikroba yang ada dalam itu tanah. sendiri. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbaharui. Jadi kalau kita lihat plastik yang ada sekarang itu kan sumbernya dari petroleum, dari Ya, bahan tambang ya. tambang. Itu artinya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Hmm. Nah, kita membuatnya dari bisa hasil pertanian, hasil samping pertanian, bahkan limbah pertanian. Nah, ini kita gunakan sebagai media untuk pertumbuhan mikroba untuk menghasilkan yang namanya bioplastik itu tadi. Limbah pertanian tuh kayak gimana sih Pak? Kayak pupuk. Pupuk Bukan, atau limbah mungkin itu- kayak bekas-bekas biji gitu? Heeh. Limbah pertanian misalnya kalau kita pergi ke industri kelapa sawit, Heeh. hasil samping nih, hasil Ah. sampingnya adalah misalnya PFAD, palm fatty acid Palm fatty distillate, acid. itu hasil samping. Atau limbah mungkin air buangan dari industri sawit, itu masih mungkin mengandung bahan-bahan makanan bagi mikroba. Oke. Nah, Ya, gitu. Pak tahan dulu nanti kita Ya. akan nyambung lagi. Ya, Kami jadi- harus jeda dulu pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Bahan-bahan tadi jadi plastik. Nah, saya penasaran gimana Ya, caranya itu. menarik. Ya tadi Anda sudah mungkin tahu dan sempat mendengar beberapa limbah dari pertanian yang akan berubah menjadi plastik. Ya. Seperti apa sih Pak
kira-kira tuh bentuknya cara ngerubahnya gitu, saya Ya, pengen jadi tahu gambarannya aja. sebenarnya, mikroba itu akan mengkonsumsi sumber